Hai semuanya, selamat datang di channel The Story of Agung. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah pengalaman horor yang dialami oleh saudaraku saat pulang kerja. Oke, tapi sebelum lanjut bisa tolong tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar ada video baru horor yang bisa kalian lihat di channel ini. Oke, jadi saudaraku ini bernama Doni dan juga Rani. Nah, Doni dan Rani ini adalah adik kakak yang mana usia Doni dan Rani ini bisa dibilang umurnya di atas saya, guys. Nah, misalkan saya umurnya 25 tahun, nah sedangkan Doni dan Rani ini umurnya 28 tahun dan 30 tahunan, guys. Nah, yang 28 tahun itu adalah si Rani adiknya. Nah, sedangkan si Doni itu umurnya 30 tahunan, guys. Oke, lanjut. Jadi Doni dan Rani ini bekerja di suatu toko baju, yang mana toko baju ini buka dari jam setengah 7 sampai jam 11 malam, guys. Nah, otomatis Doni dan Rani pun setengah 7 itu sudah harus berada di tempat toko baju tersebut. Nah, seperti biasa, sebelum mereka berangkat kerja, mereka berdua pun sarapan terlebih dahulu, yang mana sarapannya sudah disiapkan oleh ibu mereka, guys. Nah, setelah selesai sarapan, akhirnya mereka pun mengeluarkan motor mereka dan mulai berangkat dan pamitan kepada orang tuanya, guys. Nah, akhirnya mereka pun melajukan motor mereka hingga ke tempat kerja, mereka pun sampai dan akhirnya mereka pun mulai bekerja di posisi mereka masing-masing. Nah, semisal si Rani ini adiknya, dia bekerja untuk melayani para customer atau para pelanggan yang menanyakan baju ini baju itu seperti itu dan mulai mengantar-ngantarnya. Misalkan si Rani ini harus membantu para pelanggan untuk memilihkan baju untuk anak-anak, balita atau batita seperti itu. Nah, sedangkan untuk kakaknya si Doni ini bekerja di bagian kasirnya, guys. Jadi untuk para pelanggan yang sudah akan membayar. Nah, pekerjaan mereka pun berjalan seperti hari-hari biasa sampai jam 12 siang. Mereka pun beristirahat untuk makan dan juga untuk melaksanakan sholat dulu. Nah, setelah selesai beristirahat, mereka pun lanjut kerja lagi hingga jam 11 malamnya, guys. Nah, seharusnya mereka semua ini para pegawainya sudah pulang. Tapi berhubung waktu itu para customer dan para pelanggan di toko itu sedang ramai-ramainya, hingga pada akhirnya mereka pun mau tidak mau harus lembur, guys, hingga jam setengah 1 malam atau jam 1 dini hari. Nah, setelah lembur yang sangat melelahkan, akhirnya Doni dan Rani dan para pegawai lainnya pun mulai bersiap-siap untuk pulang ke rumahnya mereka masing-masing. Mereka pun mulai membereskan semua barang-barang yang mereka bawa di loker mereka, hingga pada akhirnya mereka pun menuju ke tempat kendaraan yang mereka parkirkan tadi, guys. Mereka pun saling berpamitan kepada bos dan juga kepada karyawan yang lainnya. Akhirnya si Doni dan Rani pun mulai menuju ke motor mereka. Mereka pun menggunakan motor Matic yang jenisnya Vario kalau tidak salah, guys. Nah, si Doni menyetir motornya sedangkan si Rani dibonceng oleh kakaknya. Akhirnya mereka pun menyalakan motor tersebut dan mulai berjalan menjauhi tempat kerja mereka dan menuju pulang ke rumah. Nah, di sini ada dua jalur yang bisa mereka lewati, yaitu jalur yang besar, jalur yang ramai akan kendaraan, dan jaraknya cukup jauh dari rumah mereka. Nah, sedangkan ada satu jalur yang kecil yang bisa dibilang jalur ini sangat dekat ke rumah mereka. Tapi bisa dibilang jalan ini adalah jalan yang sepi dan jarang dilalui oleh orang-orang ataupun kendaraan lain, guys. Apalagi ini malam-malam gitu. Pasti tidak ada yang berani melewati jalan tersebut. Tapi karena saking sudah lelahnya, si Doni dan Rani pun memutuskan untuk memilih ke jalan yang kecil ini. Toh mereka pun juga tidak pernah melihat apapun ataupun ada kejadian apapun. Akhirnya Doni dan Rani pun mulai melaju ke jalan yang pendek tersebut. Nah, di saat mereka sudah melewati jalan pendek tersebut, mereka pun mulai melewati pohon alpukat yang terbilang sudah tua, guys. Sangat tua sekali, mungkin sebelum Doni dan Rani ini lahir, pohon alpukat ini sudah ada sejak lama, guys. Nah, berhubung si Doni ini sedang menyetir motor, jadi si Doni pun tetap fokus ke jalanan. Nah, sedangkan si Rani bisa melihat ke arah manapun yang ia inginkan, guys. Nah, berhubung mereka pun sudah mendekati pohon alpukat tersebut, si Rani pun mulai iseng lah mengarahkan kepalanya ke arah pohon alpukat tersebut. Si Rani pun merasa penasaran apakah pohon ini masih ada buah alpukatnya atau sudah tidak ada, karena kan sudah tua pohonnya, guys. Nah, iseng lah akhirnya si Rani pun mengangkat kepalanya ke atas pohon untuk melihat alpukat tersebut, guys. Nah, di saat si Rani mulai mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, tiba-tiba saja pandangan si Rani terpaku pada suatu objek yang mana di saat si Rani melihat objek itu dengan fokus, si Rani pun melihat bukan buah alpukat yang ia lihat. Ternyata yang si Rani lihat itu adalah kuntilanak yang tidak memiliki badan, guys. Jadi bisa dibilang kuntilanak ini hanyalah kepala dan rambutnya saja, guys. Dan wajahnya waktu si Rani melihat itu warnanya hitam, guys.
Nah, di saat si Rani melihat ke arah kuntilanak itu pun tersenyum kepada si Rani, dan si Rani pun buru-buru memalingkan wajahnya dari kuntilanak tersebut dan memalingkan wajahnya ke arah depan kakaknya, guys. Nah, saat itu si Rani benar-benar ketakutan. Ia pun membaca doa di dalam hati dan tidak memberitahu kepada kakaknya supaya kakaknya tidak panik saat menyetir. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka pun sudah sampai di depan rumahnya. Nah, si Rani pun cepat-cepat turun untuk mengambil kunci yang sudah disimpan oleh orang tuanya supaya mereka bisa membuka pintu lewat depan dengan kunci tersebut. Nah, si Rani pun sudah mengambil kunci dan membuka pintunya. Si Rani pun masuk duluan dan kakaknya yang belakangan, karena kakaknya harus menyimpan motornya terlebih dahulu, guys. Atau memasukkan motor ke dalam rumahnya, guys. Nah, berhubung rumahnya ini adalah 2 lantai, guys. Jadi si Rani pun langsung naik ke lantai kedua. Dan si Doni pun menyimpan motornya terlebih dahulu di ruang tamu dan mengunci pintunya kembali. Nah, jadi guys, untuk rumahnya si Doni dan Rani ini memiliki 2 lantai. Nah, di lantai keduanya ini bisa dibilang ruangannya cukup sempit juga, jadi hanya ada ruang tengah. Kamar si Doni dan Rani itu saling bersebelahan, guys. Misal kamar si Doni di sebelah kiri, kamar Rani di sebelah kanan. Nah, yang di depan kamar si Doni dan Rani ini adalah kamar orang tuanya, guys. Jadi ruang tengahnya itu terbilang kecil dan tidak besar juga. Jadi untuk kamar Doni dan Rani ini saling berhadapan dengan kamar orang tuanya, guys. Nah, akhirnya si Doni pun mulai naik ke atas juga. Berhubung mereka sudah sangat lelah dengan pekerjaan tadi, mereka pun ingin langsung tidur saja, tidak cuci muka ataupun tidak makan dulu. Nah, berhubung mereka besok libur kerja, akhirnya mereka pun ingin mulai tidur dengan sangat nyenyak dan tidak ingin diganggu oleh siapapun. Akhirnya mereka berdua pun mulai masuk kamar dan menutup pintunya masing-masing. Untuk orang tuanya mereka sudah tidur duluan, guys, karena memang sudah jam 1 malam juga gitu, guys. Nah, akhirnya mereka berdua pun merebahkan tubuh mereka di kasurnya masing-masing dan mulai terlelap tidur. Nah, beberapa menit kemudian tiba-tiba saja si Rani merasa ada hawa yang sangat tidak nyaman yang ia rasakan di saat ia tidur itu, guys. Mata si Rani itu masih terpejam, guys. Waktu itu dia merasa hawanya sangat beda dengan yang tadi waktu ia rasakan sebelum tidur, guys. Nah, di saat itu si Rani pun ingin membuka matanya, guys. Nah, di saat si Rani membuka matanya, tiba-tiba saja ada kepala kuntilanak. Rani melihat kepala kuntilanak berada tepat di depan mukanya, guys. Ternyata si kepala kuntilanak itu mengikuti Rani sampai ke rumah, guys. Tiba-tiba saja Rani pun refleks langsung lari ke kamar orang tuanya, membuka pintu orang tuanya dan membangunkan kedua orang tuanya dan mengatakan ada kuntilanak di kamarnya, guys. Hingga pada akhirnya kedua orang tuanya pun terbangun secara terkejut, dan bahkan kakaknya si Doni pun ikutan terbangun dan menuju ke kamar orang tuanya dan menanyakan ada apa ini sebenarnya. Rani pun mulai mengatakan kepada kakaknya dan juga orang tuanya bahwa di kamarnya ada kepala kuntilanak yang mengikutinya dari pohon alpukat tadi, guys. Nah, hingga pada akhirnya bapaknya pun mulai mendatangi kamarnya si Rani ini. Nah, berhubung bapaknya ini bisa dibilang orang yang memiliki kemampuan seperti indera keenam, tapi sekedar hanya merasakan hawa hantunya saja, guys, tidak bisa melihat hantunya, guys. Nah, mungkin untuk malam ini bapaknya bisa melihat secara langsung kepala kuntilanak itu, guys, jadi bisa dibilang kebilang apes juga ya, guys. Hingga pada akhirnya bapak pun mulai membaca doa-doa untuk mengusir hantu tersebut, tapi ternyata si hantu kepala kuntilanaknya ini juga tidak mudah untuk diusir, guys. Hingga pada akhirnya Doni pun juga melihatnya, guys. Nah, berhubung mamahnya itu masih di dalam kamar, jadi tidak mau keluar. Mamanya pun menjaga anaknya si Rani ini supaya tidak melihatnya lagi, guys, karena mamanya juga ketakutan, guys. Hingga pada akhirnya bapaknya si Doni ini pun menyuruh anaknya si Doni ini untuk mengambil air ke bawah atau di lantai 1. Hingga pada akhirnya Doni pun turun untuk mengambil air putih di lantai 1, guys. Nah, bapaknya ini masih benar-benar kaget dengan kepala kuntilanak ini, guys. Jadi bisa dibilang kepala kuntilanak ini kepalanya saja dan ada rambutnya juga, guys, terurai. Kepalanya juga warna hitam, guys. Bisa dibilang gosong kepalanya, guys, dan tersenyum ke arah bapaknya juga. Nah, singkat cerita si Doni pun sudah naik lagi ke lantai 2 dan memberikan airnya. Ini pak airnya, kata si Doni bilang. Lalu bapaknya mengambil dan membacakan doa air tersebut. Lalu air itu pun dicipratkan ke arah kepala kuntilanak tersebut, hingga pada akhirnya kepala kuntilanak itu pun terbang ke atas atapnya si Rani untuk keluar dari rumah tersebut karena panas dengan doa yang dibacakan dan air yang dicipratkan oleh bapaknya, guys. Hingga pada akhirnya selesailah pengusiran yang dilakukan oleh bapak si Rani terhadap kepala kuntilanak yang menyeramkan tersebut, guys.
Setelah itu bapaknya membaca alhamdulillah dan si Doni dan Rani dan orang tuanya pun mulai bisa tenang kembali. Lalu bapaknya pun mulai bertanya kepada si Rani, bagaimana mungkin bisa kepala kuntilanak itu mengikuti kamu, kata si bapaknya. Lalu si Rani pun mulai menceritakan kepada bapaknya, sedari awal dia mulai melihat pohon alpukat yang sudah tua tersebut, yang tadi tujuannya ingin melihat pohon alpukat itu ada buahnya atau tidak. Ternyata waktu itu yang dilihat si Rani itu adalah kepala kuntilanak, hingga pada akhirnya Rani pun mulai memalingkan wajahnya dan tidak menceritakan kepada kakaknya. Nah, yang tadi awalnya Rani kira itu tidak akan terjadi apa-apa, hanya melihat seperti penampakan biasanya saja, tapi tidak disangka Rani pun diikuti sampai ke rumahnya oleh si kepala kuntilanak tersebut, guys. Nah, si Doni pun benar-benar kaget dengan cerita yang diceritakan oleh Rani itu, guys. Lalu Doni pun mengatakan, kenapa kamu tidak bilang sama kakak kalau kamu melihat kepala kuntilanak tersebut. Lalu si Rani pun mengatakan, saya tidak ingin membuat kakak ketakutan dan membuat kakak panik, yang ada malah nanti kita celaka kalau sampai saya memberitahu kakak, katanya, guys. Hingga pada akhirnya mereka pun semua sudah merasa tenang dan mulai tidur lagi, guys. Nah, si Rani pun sudah mulai bisa tidur di kamarnya lagi, dan bapaknya bilang hawa keberadaan hantu kuntilanak kepala itu sudah tidak ada, jadi Rani pun sudah bisa tidur dengan tenang. Akhirnya mereka pun semua tidur hingga pagi keesokan hari sekitar jam 8 atau jam 9 mereka terbangun. Karena saking sudah lelah kerjanya semalaman hingga lembur, belum lagi mereka juga diganggu oleh makhluk yang seperti itu. Mereka pun terbangun, cuci muka, mandi, dan makan sarapan. Nah, setelah kejadian tersebut, akhirnya si Rani pun main ke rumah saya, guys, dan ke rumah saudara saya yang lain, dan menceritakan kejadian pengalaman yang dialami si Rani tersebut kepada semua saudara, termasuk kepada saya juga, guys. Hingga saya dan saudara saya juga merasa kaget dengan cerita yang diceritakan oleh si Rani tersebut, guys. Dan akhirnya saya pun menceritakannya kepada kalian semua di channel ini, guys. Nah, bagaimana menurut kalian, guys, dengan cerita yang dialami oleh saudara saya yang bernama Rani bertemu dengan hantu kuntilanak kepalanya saja, guys? Bisa dibilang ini cerita yang sangat mengerikan. Bahkan lebih mengerikan daripada cerita saudara saya yang si Padli itu yang kemarin yang ketemu kakek misterius di pos ronda, guys. Yang ini udah naik tingkat, guys, seremnya. Kuntilanak malah kepalanya doang, guys. Udah kepala kuntilanak, rambutnya hitam lagi, senyum lagi, mana diikutin, aduh. Ekstrim. Alhamdulillah saya tidak pernah mengalami hal seperti itu, guys. Ya udah deh, guys, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini, dan terima kasih karena kalian sudah menonton di channel ini. Dan jangan lupa berikan like, comment, subscribe, dan share kalau gitu. Sampai jumpa di video horor berikutnya. Sampai jumpa.